Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan salah satu dari beberapa portal website yang menyediakan berbagai jurnal maupun artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan oleh berbagai peneliti pada bidangnya masing-masing. Salah satu yang direkomendasikan ketika kita mencari sebuah jurnal sebagai bahan dasar ataupun bahan referensi sebuah penelitian, kita bisa menggunakan salah satu portal ini, yaitu ResearchGate. Baik, ResearchGate di sini adalah sebuah portal yang membuat jurnal ataupun lebih mudahnya adalah sebagai tempat ataupun wadah bagi para peneliti untuk mempublikasikan penelitiannya, ataupun bisa juga dijadikan sebagai social networking, yaitu sebuah komunikasi sosial bagi para peneliti, yaitu antara satu peneliti dan peneliti yang lainnya. Begitu pula sebagai mahasiswa juga bisa menjadi seorang peneliti. Nah, di sini bagi mahasiswa, ketika kita akan mencari sebuah literatur untuk melakukan penelitian, kita bisa mencari pada portal ResearchGate ini. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari portal ResearchGate ini, yang pertama, dari literatur dari para peneliti bisa kita dapatkan karena banyak dari para peneliti yang sudah mempublikasikannya atau membuat hasil penelitiannya di portal website ini. Nah, salah satu kelebihannya juga kita bisa memfollow akun dari peneliti yang maksudnya itu sama, yaitu ketika kita memfollow seorang, kita akan mengetahui perkembangan penelitian ataupun hasil publikasi dari orang tersebut. Ketika kita tidak menggunakan konsep user ini, kita bisa memfollow peneliti dan kita akan mengetahui perkembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Gitu. Kemudian ditambah lagi, apalagi kita sebagai mahasiswa pasti akan melakukan sebuah penelitian ketika kita sudah pada tahap skripsi. Baik, langsung saja kita buka ya. Silahkan kalian buka di web browser kalian masing-masing, bebas menggunakan web browser apa. Di sini saya mencontohkan adalah menggunakan web browser Microsoft Edge. Langsung saja kalian ketik www.researchgate.net. Dari yang berada seperti ini. Bagi kalian sudah mempunyai akun, silakan login ini ya. Jadi bagi kalian yang belum mempunyai akun, di sini saya belum punya akun, saya bisa menunjukkan. Jadi langsung saja di join for free. Ini mengharuskan memakai email institusi, email kampus, dan pernah saya lakukan juga menggunakan email pribadi itu yang bisa di tahap verifikasi. Kalau di ResearchGate ini ada 3 tahap verifikasi nanti. Yang pertama ketika saya menggunakan email pribadi, di verifikasi pertama itu berhasil, verifikasi kedua itu berhasil. Nah, ketika pada tahap verifikasi ketiga itu ternyata berhasil masuk, cuman di ResearchGate ini ada semacam penolakan, itu bahwasanya email ini tidak sah digunakan ketika digunakan di website ini. Jadi memang mengharuskan memakai email institusi. Itu langsung saja tipe apa ya, kita bisa klik ini ya, kalimat tadi. Nah, silakan kalian isi sini institusi yang kalian lakukan, institusi di sini kalian klikkan win kerja ke Jakarta. Baik, departemennya adalah merupakan jurusan apa sih? Kalau computer science, department of biology, department of chemistry, department of industry. Kalau di sini saya mengisinya religious studies, pendidikan keagamaan. Baik, sudah seperti ini, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya dengan accounting. Nah, first name misalnya yang pertama.
your institution email. Ini bisa kalian isikan email institusi kalian. Yaitu kalau saya menggunakan ini 10 name as student.uinsuka.ac.id. Kita klik sini. Kita password yang diterapkan di sini. Yang mengharuskan kalian menggunakan password ini adalah kalian harus merubah dulu dari password yang formatnya itu angka. Kalau bawaan memang kan kalau kita ini bawaan dari kampus itu sendiri, passwordnya itu angka. Nah, kita harus mereset dulu password itu. Di reset di email ini, di reset, jadi atau ulang. Itu harus kalau di sini formatnya harus menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Dan kemarin sudah saya lakukan itu dengan merubah password ini. Email ini merubahnya dengan kombinasi huruf dan angka. Ada siap karena merekomendasikan kamu untuk yes, bisa continue. Nah, di sini kita diminta untuk memilih disiplin ilmu. Milih kita seperti apa gitu. Pokok kami sudah ada desainnya. Setelah hukum, ekonomi, literatur, matematik, filosofi. Nah, kan di sini nggak ada ya, Mbak. Baik, dan di sini kita akan dialihkan setelah rekaman sebelumnya kita akan dialihkan select your discipline, yaitu kita diminta untuk memilih disiplin ilmu kita masing-masing karena di sini tidak menyediakan tersedia ini kita bisa memilih dari start. Baru setelah kita dialihkan pada halaman ini kita bisa memilih disiplin ilmu kita. Itu ada apa religion, ada humanism, comparative religion, dan ini adalah agama Abrahamic, ada humanisme, perbandingan agama ini teologi atau cerita rakyat, agama lainnya teologi religion. Ada ya, memilih ya, karena justru berbagai macam agama dengan relasi dari sama-sama juga identitas sosial dan agama lain. Kita komparatif agama juga bisa. maksimal 3. Oke, ini saya ambil kepada agama. Continue bisa dilanjutkan dengan continue. Nah, terus di sini ada kata attitude, skill and expertise, itu menambahkan keterampilan Anda dan kalian Anda ada di bidang teologi, filsafat agama, teologi Kristen, studi kitab, studi Alkitab, religion filosofisnya itu filsafat agama. Bisa disinggung sama saya. Kemudian ini teologi. Hermeneutik juga bisa. Islamic studies bisa. Oke. Arabic studies, the science, politics.
ya. Ya, bisa langsung continue. Nah, untuk tahap selanjutnya ialah kita diminta untuk upload foto. Bisa tidak akan semua ekspor. Bisa lanjut atau berikutnya. Kita kasih tahu. Maaf ya, masih internet di situ Pak. Pulau juga tidak bisa memakai HP. Nah, setelah kita sudahi perlulah foto, kita akan diarahkan pada seperti ini. Dengan cek lingkungan dari video akun, kita sudah mencari di kita. Akan masuk bedanya sini. Saya akan buka emailnya. Ini ada kiriman dari sekret untuk aktivasi. Bisa klik. Jadi kalau sekret, saya akan menulis. Nah, setelah tadi kita udah verifikasi, kita akan ketikkan dialog seperti ini. Selamat datang untuk follow-nya. Kita sampaikan perbatasan dari ruang bentuk fotonya itu ada saya pilihnya ya. Jadi terus ada ini foto posisi kiri, posisi kita langsung contohnya aja ya, cuma contoh. Nah, kita ada di kanan ini saja ya. Kita bisa melihat di sini. Fikrah Haikal Andar Rasulullah ya. Ini artikel yang membaca. Terus di halaman ini itu kan apakah Anda memiliki pertanyaan penelitian? Nah, di sini salah satu kelebihan diri skill ini juga kita dapat mengajukan pertanyaan yang nantinya pertanyaan itu dapat dijawab atau dapat jawab dari beberapa penelitian yang ada di sini. Jadi ketika kita membutuhkan apa yang kita butuhkan di sini gitu ya. Nanti ada beberapa orang yang membutuhkan dari pertanyaan yang kita ajukan di sini. Ini ada ask question in Q&A to get help from explain your friend. It field maksudnya. Ajukan pertanyaan dalam Q&A untuk mendapatkan bantuan dari para ahli di bidang Anda. Jika ada ask question, berikan pertanyaan, tanyakan saya nanti. Ini juga di sini salah satu kelebihannya adalah ada you may be attempts in. Nah, pekerjaannya mungkin dimulai oleh Anda. Jadi semacam pekerjaan kita minati gitu, kayak buka lowongan gitu loh. Ini sini akademik dan konservasi, restorasi, spesifik kepada maksudnya spesifik pada bahan organik material di Universitas of Antwerp, Belgia. Ini juga ada PhD scholarship in the habitat use nest platform knowledge and fisheries application, yaitu beasiswa PhD dalam menggunakan habitat ikan indikator pemilitan laut berbasis perikanan di Universitas Teknik Denmark, Denmark. Di sini. Kemudian di halaman ini ya. Di halaman ini kita bisa untuk memulai statistik penelitian Anda, yaitu penelitian yang kita akan upload. Jadi kita sudah punya penelitian, kita bisa uploadnya ke sini. Kita ingin mendapatkan statistik tentang penelitian Anda. Nah, tambahkan penelitian ke profil Anda untuk memulai
melihat bagaimana orang lain berinteraksi. Jadi ketika kita sudah mengupload hasil penelitian kita dapat melihat statistik penilaian orang terhadap penelitian itu seperti apa. Berhubung saya belum mengupload, silakan gitu teman-teman sekalian udah punya penelitian bisa diupload di sini, add research. Nah, untuk ini kita bisa memfollow daripada orang-orang kita ingin ikuti. Ketika kita memfollow, kita akan bisa melihat perkembangan penelitian yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu. Ya, di sini sudah ada ya pandangan Ustaz Mukhtar tentang kritik orientasi terhadap hadis, banyak sekali. Ketika maupun jurnal berkaitan dengan kata yang kita cari. Jadi mengenai hadis orientalis, kita bisa langsung download di sini. Bagus full text. Nah, kalau yang saya tadi jelaskan itu adalah ketika kita full text request ini masih dalam permintaan untuk full text itu gimana gitu ya. Nah, untuk jurnal yang bisa kita downloadnya adalah yang bisa langsung kita download tanpa minta filenya terlebih dahulu pada ininya, autornya. Kita langsung saja cari kata-kata yang download ini. Ininya kurang lebih seperti itu, karena mohon maaf sekali untuk ini sama kayak IDM ya, jadi IDM-nya belum saya ilustrasi, jadi masih dalam belum bisa dilihat filenya. Kalau bagi teman-teman sekalian yang belum ada installer ini, masih bawaan proses, pasti udah bisa, silahkan klik download ini. Jadi nggak semua jurnal ataupun artikel ini bisa di-download secara langsung, karena di sini tertera ada permintaan file, permintaan full text dari file tersebut kepada para autornya. Dan yang bisa kita lihat atau melihat secara langsung hanya ada yang ada tombolnya ini, download secara langsung, bisa kita lihat hasilnya begitu. Sekian dari saya, itu sedikit tutorial cara pembuatan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Akun Syscad dan Microsoft Academy, semoga bermanfaat. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.